Nah, mudah-mudahan dengan bergabung di hari ini, ayah dan bunda dapat mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai sekolah kami, insya Allah. Baik, sebelum kita memulai acara, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Direktur Sekolah Islam Al-Fauzin, Bapak Darsono, Kepala Bagian Humas YPI Al-Azhar, Bapak Subari, yang hari ini hadir bersama kita di sini. Terima kasih, Bapak. Kepala Sekolah SD Al-Fauzin, Miss Wiwi Supriyaningsi, beserta Wakil Kepala Sekolah, Miss Retno dan Mr. Arif. Lalu Kepala Sekolah Playgroup dan KIDI Al-Fauzin, Miss Rika Melania. Kepada rekan-rekan guru Sekolah Islam Al-Fauzin dan tentunya kepada ayah dan bunda semua yang telah bergabung di pagi hari ini. Marilah kita memulai acara kita hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan dan memberikan berkah kepada kita semua di hari ini. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya membuat kita dapat berkumpul dan menikmati kebersamaan di forum Zoom meeting ini. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang terang. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Ria Fitriani selaku MC hari ini untuk membacakan rundown kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, kemudian akan ada penayangan video SOP era new normal di Sekolah Islam Al-Fauzin, lalu akan ada pemaparan dari para panelis kita, kemudian testimoni, dan setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran dan penutup. Sebelum kita memasuki agenda yang kedua, kami ingatkan bagi ayah bunda yang ingin mendaftar, silakan untuk mengisi link yang kami bagikan di chat room. Mohon untuk dapat mengisi nama ayah bunda sesuai dengan ID Zoom yang ayah bunda miliki saat ini ya. Terima kasih. Baik ayah bunda, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Mr. Maulana dan sari tilawah oleh Miss Fitri. Kepada Mr. Maulana dan Miss Fitri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan manfaatnya. Insya Allah amin. Terima kasih kepada Mr. Maulana dan Miss Fitri. Area sekolah tetap secara rutin kami lakukan. Baik, untuk ayah bunda yang baru saja bergabung, kami harapkan untuk dapat mengisi link untuk mendaftarkan Ananda di link yang kami bagikan di chatroom, dan kami harapkan untuk menuliskan nama ayah bunda sesuai dengan ID Zoom meeting ayah bunda saat ini. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan untuk masuk kepada diskusi dengan para panelis kita. Sebelumnya kami sapa dulu para panelis kita hari ini, yaitu Bapak Darsono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah Bapak, terima kasih waktunya sudah hadir hari ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Lalu kemudian panelis selanjutnya adalah Miss Wiwi. Assalamualaikum Miss Wiwi. Waalaikumsalam Miss Ria. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Miss Rika. Assalamualaikum Miss Rika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Miss Ria, ya bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya perkenalkan dulu kepada ayah bunda. Mungkin tadi ada yang terlewat bahwa Bapak Darsono ini merupakan Direktur Sekolah Islam Al-Fauzin. Lalu untuk Miss Wiwi merupakan Kepala Sekolah SD Islam Al-Fauzin, dan Miss Rika adalah Kepala Sekolah Playgroup dan KIDI Al-Fauzin. Ya, hari ini kita akan berdiskusi dengan panelis kita untuk mengetahui sejauh mana Sekolah Islam Al-Fauzin ini siap menghadapi era new normal. Karena seperti yang kita tahu, Mas Menteri sudah memberikan instruksi bahwa sebenarnya sekolah sudah bisa dibuka, namun tentunya dengan beberapa syarat. Nah, update terbaru adalah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Muhammad Tamrin, yang mengatakan bahwa sepertinya Depok tidak bisa dibuka di bulan Januari. Ya, nah mengenai hal ini kita akan kupas tuntas dan tanya-tanya kepada para panelis kita. Begitu juga dengan ayah bunda yang memiliki pertanyaan seputar dengan topik kita hari ini, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan ke panelis, dan insya Allah panelis akan menjawab dan menjelaskan terkait topik kita hari ini. Baik. Ya, seperti yang kita ketahui, tadi saya sudah berikan pengantarnya mengenai sekolah yang sudah boleh dibuka. Artinya akan ada tatap muka atau seperti sekolah offline, tidak sekolah online lagi. Nah, untuk hal ini bagaimana pendapat dan pandangan dari Sekolah Islam Al-Fauzin? Mungkin kepada Bapak Darsono selaku panelis kita hari ini bisa dijelaskan Pak, bagaimana nih Pak pendapat dan pandangan Sekolah Islam Al-Fauzin terhadap isu ini Pak? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus ya Anda Bunda, selamat datang, kita bergabung dalam acara ini. Kami selaku Direktur Al-Fauzin senang sekali bisa hadir, bisa bertemu dengan Bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi berkah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu Fitri, kami pada dasarnya kangen dengan anak-anak kami. Kami rindu dengan celotehan anak-anak kami. Ibu guru juga demikian pastinya. Makanya kami sangat berharap banyak pemerintah kiranya bisa memberikan lampu hijau untuk disegerakan kita bertemu dengan anak-anak kita. Namun demikian, dalam konteks ini Al-Fauzin tentu saja harus cermat untuk mensikapi ini.
harus mempersiapkan sebaik-baiknya agar seandainya nanti sudah diberikan kesempatan tatap muka dengan anak-anak kita, posisi kita sudah siap 100%. Untuk itu kami dari kemarin, sudah 2 minggu yang lalu, kami selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman tim manajemen, termasuk dengan pimpinan sekolah. Kami berandai-andai, seandainya dibuka besok, jawaban kita adalah insya Allah siap. Kalau memang itu sudah ada payung hukumnya dari pemerintah. Namun saya mendengar dari beberapa informasi bahwa Bapak Kepala Dinas dari Kabupaten Depok ya, itu Bapak Muhammad Tamrin. Nah, itu wali kota ya Bu ya? Iya, Pak. Wali kota, maaf, saya berada di Tangerang. Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Bapak Muhammad Tamrin menyampaikan bahwa untuk Depok sepertinya karena masih zona yang merah, untuk dibuka bulan Desember sepertinya belum bisa. Atau bahkan Januari juga belum memungkinkan untuk dibuka. Bahkan kalau nggak salah, kalau begitu kira-kira kurang lebihnya bulan Februari. Nah, seandainya kita diberikan waktu juga dalam bulan Februari, kita masih ada kesempatan lagi untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi pandangan kami bahwa untuk tatap muka adalah solusi yang terbaik untuk putra-putri kita yang sudah sekian lama tidak bertemu dengan ibu gurunya, gitu ya. Namun demikian, kami nanti dalam pelaksanaannya, kami akan melaksanakan dengan SOP yang ketat, protokol yang ketat. Seperti contoh, misalkan seperti tadi yang sudah ditayangkan. Kemudian yang kedua, kami selalu akan menjaga SDM, akan menjamin SDM kita untuk khususnya guru, karyawan, untuk dalam kondisi yang insya Allah yang bebas COVID ini. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Kami tentu saja tidak sendiri. Kami akan koordinasikan dengan pihak YP Al-Azhar. Seperti apa sistemnya untuk penjaminan SDM agar mereka dalam posisi yang steril tadi itu. Ya. Kemudian selanjutnya juga kami akan mencekkan sarpras yang ada agar semua bisa berjalan mendukung kegiatan belajar mengajar di tatap muka yang baru tadi itu adalah bisa terlaksana dengan baik demi kenyamanan bagi sekalian sehingga anak kita dalam sehat walafiat. Mungkin begitu paparan saya untuk sementara terkait dengan pertanyaan Ibu Fitri. Dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kondisi ini, pandemi ini bisa berakhir sehingga anak-anak kita bisa bisa belajar dengan seperti biasa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa Al Fauzin ini mau offline atau online tetap siap gitu ya Pak ya? Begitu insya Allah. Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan pendapat dari Kepala Sekolah Playgroup dan KIDI? Kepada Miss Rika, silakan Miss Rika. Ya. Miss Rika sudah hadir di sini. Bagaimana pendapatnya kalau tadi dari Pak Darsono secara global sudah siap. Nah, kita tanya dari tiap unitnya nih. Kita mulai dari unit Playgroup dan KIDI. Miss Rika, bagaimana? Ya, Miss Ria, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar, Miss Ria? Terdengar tapi agak kecil, Miss. Oke, berarti saya mendengar aja. Baik, terima kasih banyak, Miss Ria. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Darsono, bahwa pada dasarnya kami siap apapun keputusan dari pemerintah. Jika pemerintah memang mengizinkan untuk sekolah dibuka kembali, maka kami sudah membuat skenario-skenario apa saja yang harus dijalankan agar sekolah itu bisa dibuka. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali persyaratan dari dinas setempat untuk pembukaan sekolah. Yang pertama adalah izin dari dinas pendidikan setempat, dari pemerintah daerah. Lalu kalau jika nanti dinas pendidikan dan sudah mengeluarkan izin, kita juga harus memenuhi semua daftar periksa yang sudah disiapkan oleh dinas untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti kalau daftar periksa semua sudah terchecklist, kita baru melaporkan ke YPI Al-Azhar bahwa kami siap melaksanakan tatap muka. Tapi kalau semuanya sudah dipenuhi, tapi orang tua tidak setuju untuk melakukan tatap muka, maka sekolah akan menyelenggarakan layanan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jumlah orang tua yang tidak setuju. Jadi yang setuju nanti ke sekolah, yang tidak setuju tetap dilayani dengan pembelajaran jarak jauh. Begitu, Miss Ria. Baik, Miss Rika, terima kasih. Jadi memang
untuk pembelajaran tatap muka sendiri ini memang masih panjang ya prosesnya, Ya, karena beberapa checklist yang harus kita penuhi Ya. dan juga persyaratan bagaimana partner kita nih, orang tua dari siswa ini bisa setuju atau tidak setuju. Ya, dan tidak ada paksaan, Miss Ria. Kalau orang tua memang belum siap anaknya untuk datang ke sekolah, itu tidak apa-apa, kami serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Kami tetap melayani pembelajaran dengan jarak jauh. Oke, baik. Jadi walaupun istilahnya siapnya tuh dalam artian semua bisa terkoordinir gitu ya, terakomodasikan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana dengan di unit SD ini? Kita akan tanyakan kepada panelis kita, Miss Wiwi. Iya, terima kasih Miss Ria. Ya, seperti yang sudah dipaparkan Pak Darsono dan juga Miss Rika ya, karena memang kita satu kampus dan juga satu yayasan, insya Allah kebijakannya pun tetap sama begitu. Jadi kami akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Kemendikbud sesuai dengan arahan dari Kemendikbud juga dan juga dari dinas tempat dan tentunya dari YPI Al-Azhar. Pada dasarnya kunci utama perizinan Ananda boleh masuk tatap muka hadir ke sekolah atau tidak adalah di orang tua. Begitu. Jadi tentunya kami akan memberikan opsi kepada orang tua nantinya apakah mengizinkan Ananda untuk hadir ke sekolah atau tidak. Seperti itu Miss Ria. Baik, Miss. Terima kasih banyak informasinya. Ya, kami ingatkan lagi kepada ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda, silahkan mengisi form yang kami bagikan di chat, kolom chat. Ya, sana mohon untuk menuliskan nama ayah bunda sesuai dengan ID Zoom ayah bunda saat ini. Baik. Nah, ayah bunda tadi kita sudah dengarkan bagaimana kesiapan dari Sekolah Islam Al-Fauzin, baik dari unit TK, playgroup dan kidil, dan juga SD. Jadi walaupun dengan berbagai kondisi, ada yang setuju atau tidak setuju, akan tetap diakomodasikan dengan beberapa strategi pemenuhannya. Nah, mari kita lebih lanjut membahas hal ini. Bila mana nanti memang sudah ada tatap muka, bagaimana dengan teknisnya? Tentunya akan bingung bagaimana ya ini anak-anak masuk, apakah semuanya langsung masuk atau bagaimana. Nah, kita langsung tanyakan langsung lagi ke Kepala Sekolah Playgroup Kiddi lagi. Silakan Miss Rika untuk menjelaskan bagaimana nih teknisnya kalau nanti anak-anak sudah memang ada sesi tatap muka. Jika orang tua sudah menyetujui Ananda boleh belajar lagi di sekolah, tatap mukanya ini bagaimana? Apakah semuanya langsung masuk ataukah bagaimana? Silakan Miss Rika. Ya, terima kasih Miss Ria. Mungkin ini jawabannya agak panjang ya, karena harus ada ketentuan protokol kesehatan dulu. Yang pertama itu adalah screening kesehatan guru dan karyawan ketika kita mau buka sekolah. Jadi untuk guru dan karyawan disarankan untuk rapid test PCR setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk anak murid disarankan hari pertama tatap muka itu sudah melakukan tes COVID-19 yang disarankan sama rapid test PCR sesuai standar WHO. Nanti setelah itu baru kita atur waktu kegiatan belajar agar tidak bersamaan dengan di SD gitu. Jadi ada waktunya juga. Nah, untuk 1 bulan pertama itu SD dulu yang masuk di bergantian. Jadi kita lihat dulu SD bagaimana beradaptasi, nanti baru TK masuk setelah kakak SD. Nah, setelah itu guru kelas itu tidak akan berpindah kelas, jadi anaknya itu aja. Jaraknya juga diatur, dan untuk anak-anak yang screening awal harian itu akan dilakukan melalui termogan. Kalau misalnya suhunya di atas 37 derajat, batuk, pilek, ada gangguan kulit, mata, atau diare, atau tidak selera makan, itu tidak disarankan dan tidak diperbolehkan untuk sekolah. Gitu. Nah, untuk pengantar dan penjemput juga tidak masuk area sekolah, karena area sekolah sudah kami sterilisasi, jadi hanya di drop off saja. Nah, untuk pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu juga dilakukan untuk anak-anak dan semua warga sekolah. Jadi kalau untuk di TK sendiri, anak-anak tidak memegang handle apapun. Jadi pintu itu nanti guru yang bukakan. Kalau mereka cuci tangan di kelas, karena kami belum otomatis seperti yang di luar, itu guru juga yang akan membukakan keran air untuk anak-anak gitu. Minimalisir penyebaran virus. Nah, kami juga
mempersiapkan SDM. Jadi akan ada petugas-petugas, ada petugas pengawasan cuci tangan, ada petugas pengawasan cek suhu tubuh, ada petugas pengawasan masker, pengawasan sosialisasi, petugas kebersihan juga sudah disiapkan. Gitu. Jadi belajarnya itu kami masih memikirkan mungkin nanti akan ada ketika ini akan disosialisasikan ke orang tua, kami juga menerima masukan bagaimana pola pembelajaran yang ideal menurut ayah dan bunda, karena kami ada 2 pola pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, shifting dengan berbeda hari, jadi jumlah murid yang hadir ke kelas itu 5 anak dilayani oleh 1 guru dan 1 guru lainnya melayani pembelajaran jarak jauh. Dan ada juga shifting di hari yang sama gitu, jadi hanya 1 hari itu ada 2 gelombang, jadi jam 8 sampai jam 9 5 anak sama, nanti jam 9 sampai jam 10 ruang disterilkan, jam 10 sampai setengah 12 itu 5 anak 2 gitu. Jadi nanti kita akan diskusi lebih dalam tentang shifting ini, apakah akan dilakukan dengan hari yang berbeda atau di 1 hari yang sama dengan ada 2 gelombang begitu. Nah, untuk di kelas sendiri itu kegiatannya memang tidak lama, hanya 1 jam setengah. Dan kegiatan intinya hanya 1 sampai 2 aktivitas, jadi anak-anak nggak banyak kontak dengan barang-barang di kelas, tidak ada makan snack time, jadi anak-anak diharapkan sudah sarapan dan sudah kenyang lah dari rumah, nanti ketika mereka pulang baru mereka boleh makan di rumah. Mungkin itu saja Miss ya penjelasan singkatnya. Iya, baik, singkat, padat, dan jelas ya Miss ya. Terima kasih Miss. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Miss Rika bahwa nanti sebenarnya kalau untuk masa era baru ini berarti ada peralihan ya. Berarti SD duluan baru akan TK. Ya. Nah, baik, saya berarti harus akan tanya ke Miss Wiwi nih sebagai kepala sekolah SD yang nanti siswanya apabila ada sesi tatap muka akan masuk terlebih dahulu. Ya, bagaimana nih Miss Wiwi untuk teknis pelaksanaan tatap muka di unit SD? Iya, Miss Ria, terima kasih. Jadi memang nanti akan ada masa simulasi, kemudian transisi, dan juga kebiasaan baru ya. Jadi kita memang akan mencoba beberapa skenario terlebih dahulu. Jadi di SD sendiri sudah mencoba atau sudah membuat beberapa skenario. Yang pasti adalah yang masuk atau tatap muka ke sekolah adalah 50% dari jumlah siswa yang ada di sekolah. Seperti itu. Apakah nanti shiftingnya itu berbeda hari atau memang berbeda minggu gitu ya? Ini yang akan kita olah kembali. Gitu. Yang pasti kami akan mematuhi standar kesehatan sehingga Ananda dan juga guru dapat. Saya agak gaung nih suaranya. Halo, jelas suara saya, Miss? Iya, Miss. Terdengar jelas, Miss. Iya. Ya, sehingga insya Allah kesehatan dari tenaga pendidik maupun juga pendidik akan selalu kita pantau. Nah, di SD tentunya yang akan kami siapkan adalah kami akan membuat jadwal mata pelajaran ya. Jadi yang memang tidak terlalu padat, namun mencakup semua kompetensi yang diharapkan seperti itu. Nah, kami akan mengatur tempat duduk antara murid yaitu 1 sampai dengan 2 meter, kurang lebih sekitar 1 sampai 15 anak per kelasnya, dan juga kami akan menyiapkan skenario pembelajaran dengan tahapan pra pembelajaran, saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Jam tatap muka yang sesuai dengan juknis yang diberikan oleh YPI Al-Azhar ini adalah 3 jam. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, kami mungkin akan mengatur jam kedatangan supaya tidak bentrok dengan PGKD gitu ya. Nah, yang kami desain sementara ini adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6 ini datang pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Nah, kemudian kelas 1 sampai dengan kelas 2, kelas 1 sampai dengan kelas 3 hadir pukul 8 sampai dengan pukul 11. Seperti itu. Nah, ini nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan unit PGKD juga supaya jam kedatangan maupun jam kepulangan tidak bentrok. Karena memang di kami ada aturan bahwa pengantar maupun penjemput tidak boleh berada di area sekolah, begitu. Jadi tidak ada kerumunan di sekolah. Nah, guru spesialis yang ada di SD pun tidak yang berkunjung ke kelas gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini, anak-anak murid di SD tidak keluar dari kelas atau tidak berpindah-pindah ruangan. Kemudian guru-guru
guru-guru juga menjaga jaraknya ketika menjelaskan dengan anak-anak murid. Ini yang di sekolah begitu ya. Nah, apabila ada ayah dan bunda yang memang tidak mengizinkan anandanya hadir ke sekolah, maka akan kami fasilitasi dengan Zoom meeting seperti biasa. Jadi kami sudah membuat skenario bahwa nanti anak-anak yang di rumah akan live gitu ya, live dengan anak-anak yang ada di dalam kelas. Jadi mereka mendapatkan materi maupun juga tugas yang sama dengan anak-anak yang berada di kelas. Seperti itu, Miss Ria. Oh baik, jadi nanti akan ada live streaming ya, mengajar Ya. di kelas. Jadi anak-anak yang di rumah tetap bisa menikmati dan mendapatkan haknya untuk belajar pada saat yang sama. Ya, betul seperti Iya, itu. baik. Baik, Miss, ini ada pertanyaan dari Bunda Wira dari kelas 3 Umar. Nah, ini salah satu wali murid kita. Pertanyaannya mengenai bagaimana protokol kesehatan di mobil jemputan. Seperti yang kita ketahui di Al Fauzin sendiri ada yang namanya mobil jemputan, dan juga apakah di depan masing-masing kelas ada fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Bisa ke Miss Wiwi berarti ya, ini dari unit SD. Silakan Miss Wiwi. Ya, yang pertama mengenai jemputan terlebih dahulu ya, Ayah Bunda. Jadi untuk pengadaan jemputan, kami akan melihat dari animo Ayah dan Bunda terlebih dahulu. Apakah memang memerlukan jemputan atau memang bisa diantar sendiri, begitu ya? Karena nanti kami akan berikan angket. Dan apabila ternyata memang ada orang tua yang membutuhkan jemputan, tentunya kami akan membuat SOP sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam jemputan seperti itu. Karena seperti kita ketahui bersama sudah ada standarnya ya, kalau di dalam kendaraan roda 4 itu berapa jumlah maksimal penumpangnya seperti itu. Jadi nanti akan kami sosialisasikan kembali, kami akan sampaikan kepada orang tua setelah kami mengetahui angket atau jumlah orang tua yang memang membutuhkan jemputan seperti itu. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana apa tadi Miss Ria? Mohon maaf, bisa diulang? Di depan kelas, Ya. setiap kelas, apakah ada alat untuk cuci tangan dengan sabun? Oh iya. Hand Nah, sanitizer? baik. Ini akan kami sediakan. Saat ini kami sudah memiliki 2 alat pencuci tangan yang tadi mungkin Ayah dan Bunda bisa lihat di video ya, video di awal itu ada di pos satpam. Nah, nanti akan ada 2 atau juga kita tambahkan lagi di area dekat kelas gitu, yang pasti dekat dengan sumber air dan juga pembuangannya gitu supaya tidak menggenang di lapangan SD seperti itu, Ayah Bunda. Oke, baik. Terima kasih Miss Wiwi atas jawabannya. Nah, ini juga sudah berarti berkenaan dengan sarana dan prasarana apa yang sudah disiapkan oleh Al Fauzin sendiri ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Miss mengenai apa saja sih yang berbeda di lini sarana dan prasarana untuk era kebiasaan baru ini. Mungkin dari Miss Rika, mohon dapat dijelaskan Miss Rika. Baik, Miss Ria. Yang jelas pasti berbeda ya. Pertama kami menyediakan sarana prasarana cuci tangan itu sudah pasti di kelas ada, di luar juga ada. Lalu pemberian batas antrian seperti tadi kita mau masuk itu tadinya kan nggak ada, dari kita buat pemisah yang masuk dan yang keluar itu agar tidak bertabrakan. Lalu tisu sudah pasti ada dan tempat sampah tertutup yang higienis. Serta kalau untuk di TK kami tidak mengeluarkan dulu mainan-mainan, mohon maaf. Jadi ke sekolah benar-benar melakukan aktivitas sesuai indikator yang akan dicapai dan tidak ada bermain di kelas maupun bermain di playground. Jadi sudah masuk langsung pulang gitu. Jadi kami pun menyiapkan barang-barang untuk anak-anak itu khusus di lokernya masing-masing dan sudah berlabel. Gitu. Jadi anak-anak juga membawa hand sanitizer sendiri, membawa masker ganti sendiri, gitu. Jadi walaupun kelas ber-AC, namun semua jendela itu akan dibuka Miss Ria. Jadi anak-anak tidak ada di ruang tertutup. Gitu. Jadi mohon nanti jika memang anak yang diizinkan untuk ke sekolah, yang harus disiapkan adalah masker, face shield, hand sanitizer pribadi. Itu Miss Ria. Baik Miss, jadi selain dari sekolah juga sebenarnya dari orang tua juga memang harus ada preventif juga ya Miss. Ya. Yang sudah wajib tuh sudah memang masker dan face shield ya untuk saat ini. Ya. Iya. Bagaimana kalau dengan di SD sendiri Miss Wiwi? Apakah ada yang berbeda atau memang ini sudah jadi standar Al Fauzin Miss Wiwi untuk sarana dan prasarana?
Iya, Miss Ria, insya Allah ini sudah menjadi standar dari Sekolah Islam Al Fauzin ya, untuk yang tadi sudah disebutkan oleh Miss Rika, seperti itu. Iya, baik. Nah, untuk pembelajaran untuk saat ini kan memang pembelajarannya masih online, virtual. Jadi anak-anak kan masih melalui daring dan kita saat ini masih menggunakan Zoom dan juga eh, Google Google Classroom. Classroom, ya benar. Nah, untuk di tahun depan atau mungkin di semester 2, apakah ada perubahan mengenai LMS-nya, Miss? Mungkin dari Miss Wiwi bisa dijelaskan? Iya, jadi thank you Miss Ria. Untuk learning management system ya, yang ada di SD Islam Al Fauzin sendiri saat ini memang masih menggunakan Google Classroom. Nah, dari YPI Al Azhar sendiri sudah mengembangkan ada learning management system yang memang sudah terintegrasi baik dari pembelajarannya, kemudian juga dengan sistem pembayaran dan juga dengan rapotnya gitu. Jadi itu sudah jadi satu kesatuan. Nah, insya Allah nanti di semester kedua kita akan menuju ke sana. Seperti itu. Jadi kita akan mengikuti LMS yang memang sudah disediakan oleh YPI Al Azhar. Seperti itu. Nah, tidak jauh berbeda dengan Google Classroom, hanya mungkin nanti tampilannya saja yang sedikit berbeda, layoutnya saja yang berbeda, tetapi isinya maupun juga bagaimana cara pengoperasiannya, insya Allah tidak jauh berbeda dengan Google Classroom. Seperti itu, Miss. Baik, Miss. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Gifta. Wilayah Kota Depok kondisinya mudah berubah-ubah. Seminggu kadang hijau dan seminggu berubah merah. Bagaimana sekolah merespon ini? Mungkin dalam artian pada saat nanti kita sudah ada tatap muka, apakah nanti bisa berubah kebijakannya begitu? Mungkin bisa dijawab dari Pak Darsono ya mengenai hal ini, Pak. Apabila terjadi perubahan nih di Depok mengenai kondisi COVID yang terupdate misalnya, mungkin pada saat kita sudah ada tatap muka, kondisi kita sudah zonanya hijau, tapi pada saat sudah berjalan berubah lagi. Nah, apakah kebijakan sekolah bisa berubah juga, Pak? Baik. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih, Bu Ria. Pertama, terima kasih pada Mama atau orang tua dari Dafta ya, Dafta Atorik tadi. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau sudah berjalan normal, kemudian ada karena kondisi yang tidak memungkinkan berubah seperti tadi itu, kemudian seperti sekolah mensikapi seperti apa? Baik, ini pertanyaan bagus sekali lagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Al-Azhar adalah salah satu visinya adalah mewujudkan pendidikan Muslim yang sehat jasmani dan rohani. Maka di sini kami sangat konsen sekali terhadap kesehatan anak-anak. Maka seandainya ini terjadi seperti ini, maka kami akan kembali ke dalam posisi yang seperti semula. Artinya kita akan juga mengikuti arahan-arahan kerjasama dengan Dignas, kebijakan-kebijakan itu. Karena kami tidak mungkin juga memaksakan diri ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka, kemudian kami paksakan untuk tatap muka. Kami juga akan menyesuaikan sekali lagi demi kenyamanan, demi keselamatan putra-putri kita yang menjadi nomor satu untuk kita semua. Mungkin begitu, Bu Ria. Terima kasih. Pak, jadi bisa disebutkan bahwa Al Fauzin ini cukup responsif ya Pak mengenai perkembangan COVID ini, sehingga memang kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari siswa dan juga guru-gurunya ya Pak ya. Betul. Baik, ya Pak. Ini cukup ya? Ya, terima kasih Bapak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Yulia Sari, apakah ada pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas? Misalnya siswa dibagi untuk satu hari sebagian tatap muka dan sebagian online. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Miss Rika dan Miss Wiwi, cuma mungkin bisa diperjelas kembali Miss Rika untuk di TK sendiri, di playgroup dan TK, untuk pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas? 1:5, Miss. 1 guru 5 anak. 1 guru berbanding dengan 5 siswa ya. Iya, dan juga tadi untuk teknisnya ada 2 jenis shifting ya Miss ya. Ya, shifting yang berbeda hari dan juga 1 hari cuma berbeda jam. Begitu. Kalau untuk SD sendiri Miss Wiwi? Iya Miss. Jumlah. Ada Miss pastinya. Jadi 50% dari jumlah siswa di kelas. Baik. Jadi
Jadi dalam satu kali tatap muka itu hanya setengah dari total jumlah siswa Iya, yang betul, ada di Pak. kelas tersebut. Baik. Dan kalau untuk SD sendiri tadi sudah disinggung juga oleh Miss Wiwi bahwa apabila ada sesi tatap muka, siswa yang sebagian di rumah tetap mendapat haknya untuk belajar melalui Zoom meeting. Jadi akan ada live streaming mengajar dari gurunya. Seperti itu, Bunda. Mudah-mudahan dapat menjawab ya, Bun. Lalu ada juga dari Bunda Novi Susanti. Assalamualaikum, Miss. Bagaimana cara pemantauan sekolah terhadap para tenaga pengajar? Apakah mereka akan rutin melakukan tes kesehatan seperti rapid test atau yang lainnya? Nah, mungkin bisa dijawab dari Miss Wiwi dulu terlebih dahulu. Iya, baik Miss Rika. Jadi memang sudah Miss Rika, Miss Ria. Hampir sama namanya ya. Iya, jadi memang sudah kami sepakati bahwa tenaga pengajar ini nanti akan melakukan rapid test dan juga pengecekan kesehatan sebelum masuk ke area sekolah seperti itu. Per 2 minggu ya. Tadi juga memang Per 2 minggu. Oke, baik. Jadi untuk tenaga pengajar maupun staf memang akan ada screeningnya juga ya, Miss ya. Sebelum kami bekerja, tentunya kami juga harus dalam keadaan yang 100% fit karena berhubungan dengan siswa nantinya. Mudah-mudahan dapat terjawab Bunda Novi. Selanjutnya ada dari Bunda Anissa Puspitasari. Beliau menanyakan kesiapan sekolah terkait kondisi kelas yang disiapkan ventilasi, durasi dan jarak, kemudian jika ada kasus positif di kelas, prosedur apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Baik, mungkin dari Miss Wi lagi? Iya, Pak Darsono yang lebih tepat. Oh iya, baik, mungkin dari Bapak ya. Silakan Pak Darsono untuk menjelaskan mengenai hal ini, Pak. baik, saya dulu ya Pak ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Bunda Anissa ya, mengenai kesiapan sekolah terkait kondisi sekolah yang disiapkan ventilasi. Nah, insya Allah sekolah kita memang kondisinya itu dengan jendela yang mudah dibuka. Seperti itu, jadi ada AC, kemudian juga jendela bisa dibuka, sehingga udara ya, Sirkulasi keluar udaranya masuk, ya. sirkulasi udara bisa keluar masuk insya Allah. Nah, kemudian untuk durasi pembelajaran mungkin yang dimaksud adalah dalam sehari ini kita hanya 3 jam di sekolah ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Insya Allah kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu pukul 7.30 sampai dengan 10.30, kelas 1 sampai dengan kelas 3 pukul 8 sampai dengan pukul 11, seperti itu. Nah, kemudian jaraknya tentunya kami akan atur kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 meter di dalam kelas, sehingga baik murid maupun juga guru ada jarak yang cukup aman, seperti itu. Nah, apabila ada kasus positif di kelas ya, ini sesuai dengan instruksi atau juknis yang disampaikan oleh YPI Al Azhar, maka kami akan tutup dulu. Kita akan lockdown dulu ya, gitu ya. Selama 1 pekan kalau di juknis disampaikannya seperti itu. Itu bisa ya. Ya, mungkin dari Bapak Darsono ingin ada yang ditambahkan, Pak? Ya, saya selaku direksi lebih menyoroti tentang preventifnya. Jadi sebelum ada kasus itu, nanti teman-teman Dewan Guru dan ada mencoba yang terkait, kita mohonkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi. Jadi misalkan ada anak yang kurang panas badannya dan sebagainya, itu sudah menjadi SOP kami untuk nanti deteksi dini, gitu ya, bahasan gitu. Kemudian berikutnya juga kami berharap ini kerjasama dengan orang tua murid terkait dengan ini, akhirnya apa? Supaya kondisi anak bisa kita pantau, misalkan dari rumah sudah nggak sehat, menurut saya mudah-mudahan orang tua murid memberikan informasi kepada guru, Bapak Ibu guru, kondisi anak putri kami seperti ini. Jadi ini kita akan bangun komunikasi terkait dengan kondisi anak-anak kita, karena ini menjadi pencegahan ya sebelum nanti terjadi seperti tadi itu ya. Mudah-mudahan ini alur komunikasi kerjasama ini dengan orang tua murid ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa membantu bersama-sama, karena kesehatan menjadi kebutuhan kita bersama ya. Begitu?
Iya, baik Bapak, terima kasih. Jadi memang untuk pembelajaran sesi tatap muka ini memang harus ini ya, dari sebelum ke sekolah kita harus pastikan Ananda dalam keadaan 100% sehat. Begitu juga dengan Miss dan Misternya juga harus dalam keadaan sehat sehingga pada saat bertemu di kelas insya Allah tidak terjadi apa ya, kontaminasi atau sesuatu, dan memang jika dirasa kurang fit sebaiknya memang tidak ke sekolah terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Bunda Atit Rahayu. Assalamualaikum Miss, saya ingin bertanya mengenai jam pulang anak-anak. Apakah pada saat bel berbunyi, anak-anak serempak keluar kelas semua atau secara bergantian karena ada kemungkinan anak-anak berkumpul secara bersama-sama saat pulang? Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab dari Miss Rika terlebih dahulu, Miss. Bagaimana nih pada saat waktu pulang Ananda, alurnya bagaimana? Ya, seperti TK juga sebenarnya bergantian pulangnya ya. Tapi nanti kita koordinasi dengan orang tua. Jadi orang tua juga harus on time input di depan sekolah. Gitu. Jadi anaknya akan diantar oleh guru kelas ke depan sekolah tempat drop off. Jadi anak langsung masuk mobil dan nanti setelah selesai dari kelas yang lain baru kelas yang selanjutnya keluar. Baik. Kalau untuk dari SD sendiri, Miss, karena setahu saya memang kalau dari TK memang selalu ada alurnya ya, guru kelas akan mengantarkan ke orang tua. Tapi kalau bagaimana dengan SD, Miss? Pada saat pembiasaan baru ini, apakah ada kebiasaan baru juga yang akan dilaksanakan di SD, Miss? Iya, jadi kalau di SD nanti kami akan mengatur siswa kelas 1 sampai dengan kelas 2 area jemputnya di mana, kelas 3, 4 di mana, kelas 5, 6 juga di mana gitu. Jadi kami akan mengusahakan supaya tidak bertemu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, seperti itu. Baik, Miss. Oke, mudah-mudahan memang nanti semuanya teknisnya sudah akan dipersiapkan ya Ayah Bunda. Betul. Agar anak-anak safe baik sebelum ke sekolah maupun setelah dari sekolah. Baik, setelah ini ada pertanyaan dari Bunda Era Wahyuni. Bagaimana jika orang tua masih keberatan untuk sekolah tatap muka sampai ada pemberian vaksin yang proper? Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas ya oleh Miss Wiwi dan Miss Rika. Tapi mungkin bisa dibahas kembali, Miss. Ini kalau orang tua yang tidak setuju Ananda untuk ke sekolah, itu difasilitasinya bagaimana? Silakan Miss Wiwi. Ya, kalau di SD sendiri, bagi orang tua yang memang tidak setuju anaknya hadir ke sekolah, maka kami akan fasilitasi dengan Zoom meeting. Tadi seperti Miss Ria sampaikan bahwa di SD akan ada live streaming gitu ya. Nah, jadi Ananda yang tatap muka di sekolah dan juga Ananda yang di rumah akan mendapatkan hak yang sama seperti itu. Jadi yang di rumah tetap dapat mendapatkan materi pembelajaran, dapat melihat gurunya melalui Zoom Cloud Meeting. Begitu, Miss. Baik, Miss, terima kasih. Kemudian ada dari Bunda Izati, ini juga sepertinya wali murid dari SD. Jadi nanti pertanyaannya untuk Miss Rika ya. Miss Rika, maaf, Miss Wiwi. Oke, Miss, maaf saya baru join. Apakah artinya semester depan semua siswa wajib pembelajaran langsung? Kalau orang tua tidak mengizinkan, apakah boleh tetap belajar di rumah? Iya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, baru join ya Bunda ya? Iya. Iya, jadi kalau di Sekolah Islam Al-Fauzin sendiri memang kami mengikuti dinas setempat. Apabila dinas setempat menyatakan bahwa Depok belum boleh tatap muka, maka kita juga tidak mengadakan tatap muka di sekolah. Nah, apabila Depok sudah mengizinkan, maka kami akan memberikan angket dan tentunya melakukan beberapa prosedur sebelumnya ya, gitu, yang pada akhirnya nanti kami akan memberikan angket kepada ayah dan bunda. Apakah ayah dan bunda mengizinkan Ananda untuk hadir ke sekolah atau tidak? Nah, apabila ayah dan bunda tidak mengizinkan, maka kalau di SD akan difasilitasi dengan Zoom meeting seperti itu. Jadi Ananda di rumah akan mendapatkan hak yang sama sampai insya Allah ayah dan bunda yakin atau memang yakin bahwa Ananda ataupun sekolah ternyata memang sudah siap untuk melakukan tatap muka. Maksudnya ayah dan bunda sudah percaya gitu ya bahwa untuk mengirimkan anaknya ke sekolah seperti itu. Baik. Selanjutnya ada dari Bunda Dwi Rida. Assalamualaikum Miss, mau bertanya, apakah nanti dalam sesi tatap muka ada sesi break time? Kalau ini berarti untuk SD lagi Miss Wiwi.
Karena untuk anak-anak SD waktu 3 jam untuk belajar cukup lama juga dan pasti ada yang lapar atau haus. Nanti bagaimana Miss teknisnya pada waktu break time tersebut? Iya, untuk di SD break time ada, jadi memang hanya 1 kali break time ya, dengan 3 jam itu ada 1 kali break time. Nah, Ananda tidak diperkenankan untuk keluar ruangan atau bermain ke lapangan. Jadi mereka tetap stay di dalam kelas saja, melakukan aktivitas di dalam kelas. Nah, kami juga berharap Ananda yang hadir ke sekolah sudah dalam keadaan berwudu. Karena memang di SD ada pembiasaan sholat duha, jadi diharapkan sudah berwudu, kemudian sholat duha. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalnya Ananda sholat duha di rumah seperti itu. Jadi akan langsung ke proses pembelajaran ya. Nah, untuk breaknya hanya 1 kali, kemudian sholat zuhur di rumah masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Miss untuk penjelasan teknisnya mengenai hal ini. Selanjutnya pertanyaannya untuk Miss Rika nih. Assalamualaikum Miss, ini dari Bunda Desliana. Tadi saya dengar untuk siswa atau siswi SD ada streaming. Apakah hal sama juga untuk anak-anak TK, Miss? Bagaimana kalau untuk yang TK? Ya, Miss, ya, untuk awal masuk kami belum melaksanakan streaming, jadi masih satu guru di kelas mengajar secara tatap muka, lalu guru yang satunya itu mengajar dengan cara melalui Zoom meeting. Jadi melakukan 2 hal yang berbeda gitu dengan kegiatan yang sama. Jadi untuk masuk awal itu belum ada streaming, tapi masih adaptasi, tapi nanti melihat kalau misalnya bisa dilakukan streaming juga dan lebih efektif, itu akan kami lakukan. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bunda Desliana. Jadi kalau untuk di TK memang karena tadi kan setiap kelas memang ada 2 guru. Karena tadi ada 5 siswa di kelas dihandle oleh 1 guru, sehingga guru yang satunya lagi yang akan menghandle melalui Zoom meeting, begitu ya Miss ya? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Keva. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah jam belajar di rumah pun sama waktunya dengan jam belajar di sekolah setiap harinya? Nah, ini berarti dari SD. Silakan Miss. Iya, ya, thank you Miss Ria. Jadi untuk jam tatap muka di SD dengan di rumah ini tetap sama ya Bunda, 3 jam. Jadi tapi nanti kami akan melihat kembali karena kurikulum atau jam mata pelajaran di SD ini sebenarnya kan cukup banyak ya, ada pelajaran spesialis, ada tematik, ada English, ada science gitu ya. Ya tentunya kami akan mensiasati mana yang bisa dengan Zoom meeting dan juga dengan Google Classroom gitu. Jadi untuk jam tatap muka, jam bertemu dengan gurunya itu 3 jam, tapi untuk jam pembelajaran ini nanti kami akan sampaikan kemudian seperti itu karena melihat dulu apakah memang ada kompetensi-kompetensi yang memang bisa kami integrasikan menjadi satu sehingga mempermudah Ananda dalam menyerap materi secara utuh seperti itu. Iya, baik. Terkait mengenai guru-guru spesialis juga nih Miss, ini ada pertanyaan dari Bunda Steny. Assalamualaikum, bagaimana teknisnya saat pelajaran olahraga? Karena face shield dan masker tidak boleh dibuka sehingga bisa menyulitkan pernafasan anak saat olahraga. Terima kasih Miss. Iya, untuk pelajaran olahraga, kemudian juga untuk pelajaran komputer, ini kami akan mendesain supaya pembelajarannya ini tidak terlalu banyak bergerak. Nah, kalau untuk olahraga mungkin kami bisa ambil kompetensi yang sifatnya PHBS, pembiasaan hidup sehat atau juga life skill. Nah, untuk komputer pun demikian. Yang menjadi permasalahan di komputer adalah prakteknya, gitu ya. Nah, jadi nanti guru komputer hanya menyampaikan secara secara teori kepada anak murid. Nah, kemudian Ananda dapat melakukan praktek di rumah seperti itu. Karena tidak mungkin bagi kami untuk Ananda bergantian gitu ya menggunakan komputer di labcom seperti itu. Jadi insya Allah prakteknya bisa dilakukan di rumah. Iya, baik. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa ya Miss supaya yang sesi tatap muka ini memang tidak terlalu banyak memegang benda atau banyak berinteraksi dengan temannya sehingga kalau untuk praktek itu bisa kita lakukan yang di rumahnya. Baik. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan lanjutan sebenarnya Miss mengenai dari Bunda Anissa Puspitasari. Mohon maaf Miss terkait pertanyaan saya sebelumnya yang mengenai jika ada kasus positif di kelas. Jika ada kasus positif, apakah ada proses tracing dari pihak sekolah?
Kemudian untuk pengecekan lanjutannya seperti tes swab, apakah menjadi tanggungan pribadi ataukah difasilitasi sekolah? Ya, kira-kira mungkin dari Bapak Darsono, bagaimana Pak untuk mengenai hal ini Pak? Kebijakannya dari sekolah apabila memang tadi ada yang teridentifikasi positif COVID, apakah akan dilakukan tracing dari sekolah dan bagaimana untuk pengecekannya? Apakah menjadi tanggungan pribadi ataukah difasilitasi sekolah? Baik, terima kasih. Seandainya ada yang terkena gejala seperti tadi itu, ada pihak kita terkait sama ini kan anak ya Bu ya. Iya, Pak. Nah ini kita di posisi adalah ini untuk guru dan karyawan ya. Untuk anak bebannya dikembalikan kepada orang tua murid. Begitu Bu? Baik. Iya. Bentar Mudah-mudahan ya, Bu. dapat. Iya Pak. Itu dulu yang bisa disampaikan. Iya baik Pak. Terima kasih Bapak. Lalu ada pertanyaan dari Bunda Astri Wijanarko. Assalamualaikum. Miss izin bertanya, bagaimana sebenarnya posisi Dinas Pendidikan Kota Depok saat ini? Apakah memang membolehkan pembelajaran tatap muka atau belum? Karena saya mendengar beberapa sekolah swasta di Kota Depok sudah mengeluarkan pengumuman resmi bahwa tidak ada pembelajaran tatap muka untuk semester 2 atau tahun 2021. Terima kasih Miss. Mungkin dari Miss Wiwi mungkin bisa dijabarkan apakah kita akan mengeluarkan pengumuman resmi untuk mengenai hal ini, Miss? Baik, Miss Ria. Terkait dengan Dinas Kota Depok ya, jadi memang Pak Muhammad Tamrin sudah menyampaikan di berbagai media ya bahwa sekolah di Depok batal tatap muka di bulan Januari seperti itu. Nah, tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan istilahnya surat edaran atau juga perwal dari dinas tempat yang menyatakan bahwa sekolah di Depok tidak boleh dibuka, gitu ya. Jadi kami masih menunggu surat resminya, sehingga itu menjadi bukti kuat bagi kami untuk menyampaikan ini kepada ayah dan bunda. Nah, kemudian juga beredar ini aja ya, misalnya ya, gitu ya di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp grup kepala sekolah. Tidak main-main bagi kepala sekolah yang memang tetap membuka sekolah apabila dinas setempat tidak mengizinkan gitu. Jadi kepala sekolah ini bisa dituntut nih gitu ya. Jadi itu yang beredar gitu ya di WhatsApp grup pengawas Dinas Kota Depok seperti itu. Jadi ya kami samina wa ta'na gitu ya, kalau misalkan Kota Depok sudah mengeluarkan secara tertulis, sudah jelas begitu ya. Nah, tentunya kami juga akan mematuhi apa yang diinstruksikan oleh dinas kota setempat. Seperti itu nih. Oke, baik. Mungkin jadi untuk Al Fauzin sendiri, kami tinggal mungkin dari ayah dan bunda tinggal menunggu surat resminya, mungkin begitu ya, Miss ya. Iya, untuk betul. hal ini. Baik, kita tunggu ayah bunda untuk surat resminya, nanti insya Allah akan segera diinformasikan terkait hal ini apabila memang sudah secara, karena tadi sudah dibicarakan juga, kami masih menunggu seperti perwal dan juga instruksi dari yayasan, seperti itu ayah bunda. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran spesialis seperti olahraga, musik, komputer, Al-Quran jika dilakukan secara jarak jauh, apakah tetap seperti saat Zoom meeting yang berlaku sekarang? Berarti ini untuk SD nih, Miss Wiwi. Iya, Miss Ria, betul sekali. Jadi untuk pembelajaran yang memang spesialis ya, apabila dilakukan secara jarak jauh sama seperti pada saat Zoom meeting saat ini, seperti itu. Nah, khusus untuk art ya, kemarin kami juga sudah sampaikan, sudah berdiskusi begitu ya dengan guru art pada pelajaran art, apabila nanti kegiatan tatap muka di kelas, guru artnya ini akan memberikan perlengkapan atau peralatan art, satu anak satu tools gitu. Ya, nah kemudian ketika beliau yang menyerahkan, jadi tidak ada estafet dari guru dari murid ke murid gitu ya, itu tidak ada. Kemudian ketika Miss Ulfa akan berpindah ruangan, keluar dari ruangan, beliau akan mensterilkan dulu alat-alatnya semua gitu ya, nah baru dia akan masuk ke kelas berikutnya, seperti itu. Baik, Miss, terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab dengan jelas dan rinci ya Bunda mengenai hal ini. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan dengarkan testimoni dulu nih. Testimoni dari salah seorang orang tua siswa yang telah menyekolahkan anandanya di SD Islam Al Fauzi.
Ya, kita sudah bergabung di sini dengan Bunda Ellen, Bunda Faustin dan Flo. Assalamualaikum Bunda. Apakah sudah hadir di sini? Assalamualaikum Miss. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik ya, ayah bunda sekalian, Bunda Ellen ini memiliki 2 putri cantik yang tahun ini adik sudah masuk ke SD ya Bunda ya? Ya, kelas 1 SD Miss. Kelas 1 SD, iya. Boleh nggak Bun di-sharing dengan ayah bunda di sini alasannya kenapa sih memilih waktu itu juga sudah dari TK ya, dari TK Kidi Al Fauzin lalu meneruskan di SD. Kenapa memilih Al Fauzin dan bagaimana nih pengalamannya selama Ananda belajar di Al Fauzin? Jadi saya memilih Al Fauzin itu ada beberapa faktor yang memilih Al Fauzin. Pertama adalah pendidikan agama Islam. Jadi memang saya mencari sekolah yang berbasis agama Islam. Kemudian yang kedua adalah sistem bilingual, sistem pembelajaran bilingual. Jadi kan untuk mencari sekolah Islam dengan sistem pembelajaran bilingual itu agak langka ya. Kebetulan Al Fauzin ini menyediakan nih, jadi merupakan jadi pilihan saya untuk memilih Al Fauzin. Selain itu ada pembinaan dan pengembangan talent untuk masing-masing anak. Jadi tidak melulu mengenai akademis, setiap anak ini dilihat talent masing-masingnya, kemudian dikelompokkan dan diarahkan, dibina dan dikembangkan. Selain itu juga karena lokasi, kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi kalau menurut saya Al Fauzin itu merupakan sekolah dengan paket komplit. Gitu, Miss. Iya, baik. Bagaimana nih Bun mengenai pengalamannya selama melakukan pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh. Awalnya saya dan anak-anak merasa kesulitan ya, karena kan ini pertama kali. Iya. Jadi membagi waktu untuk mendampingi anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua ini sulit karena mereka juga belum familiar dengan aplikasi Zoom. Tapi seiring berjalannya waktu kami sudah mulai bisa beradaptasi, anak-anak juga sudah mulai mandiri. Paling sesekali saya kontrol apakah mereka ada trouble atau tidak. Dan kebetulan juga saya senangnya guru-gurunya ini mengajarnya itu interaktif. Jadi anak-anak diajak untuk berdiskusi selama pelajaran, jadi mereka tidak merasa jenuh. Mereka juga diajak untuk aktif dalam kegiatan Zoom. Baik, alhamdulillah. Jadi anak-anak tetap happy ya, walaupun tidak bisa belajar secara langsung gitu ya Bunda ya. Semangat malah, Miss. Oh, alhamdulillah. Oke, baik. Sampai jumpa lagi Flo dan Fe. Thank you, Miss. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Baik, Bunda terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bunda. Oh, satu lagi ya testimoni. Mohon maaf, sudah hadir di sini dengan Bunda Kinan. Ya, Assalamualaikum. Bunda Kinan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Oh iya, mohon maaf Bunda. Sehat Bun? Alhamdulillah sehat, Miss. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Bunda Kinan ini merupakan orang tua siswa dari Kidi ya Bunda ya? Ya, Di Kidi E atau Kidi B Bun? anak pertama baru masuk di grade 1, anak kedua saya di KDB. Oh gitu. Jadi sudah lumayan pengalaman nih. Jadi partner kami di Al Fauzin. Kenapa memilih Al Fauzin Bun? Kalau boleh tahu Bun? Alasan saya sama seperti Bunda Flo dan Vi, Mbak Ellen, karena saya mencari sekolah yang beragama Islam dan bilingual. Untuk di Depok, menurut saya susah untuk mencari yang paket lengkap sih seperti Al Fauzin. Jadi pada saat saya survei pun begitu tahu Al Fauzin di bawah Yayasan Al Azhar, udah nggak ragu karena memang agamanya udah pasti bagus. Dan pada saat masuk pun ternyata bilingualnya tuh langsung terasa di anak-anak saya juga yang biasanya setiap hari di rumah pakai bahasa Indonesia,
mereka karena terbiasa bahasa Inggris di sekolah, terbawa sampai di rumah. Itu kebiasaan yang positif menurut saya. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi memang sudah meet expectation-nya Bunda gitu ya, sekolah Islam yang juga menawarkan bilingual gitu ya Bun ya. Wow. Kalau selama pembelajaran virtual ini jarak jauh ini bagaimana Bunda? Mungkin untuk adik ya yang masih di KIDI, apakah kesan-pesannya selama PJJ ini Bun? Awal-awal kaget, tapi untuk tahun ajaran baru benar-benar sih acungin jempol banget, karena semua tuh udah di prepare benar-benar udah paket lengkap lah. Jadi kita itu di term awal aja, sebelum term itu dimulai, kita udah disiapin materi untuk term kedepannya. Jadinya nggak ada lagi tuh yang orang tua tuh pusing, aduh besok nih materinya ini nih, kita harus ngeprint, harus nyiapin ini, nyiapin itu. Ini tinggal buka folder, kita hari Senin contohnya menggambar, kita udah tinggal keluarin gambarnya, kita udah disiapin juga spidolnya, krayonnya, jadi benar-benar matang persiapannya. Anak-anaknya pun ditinggal oleh orang tua, misalkan saya kan nggak bisa full untuk ngeliatin gitu, itu fun, guru-gurunya ngajarnya fun, semua materinya udah lengkap, jadi nggak berasa sih kayak kita sekolah di rumah. Sebenarnya dia bisa ditinggal juga udah enak, karena cara belajarnya enak, fun, semua materinya sudah disiapkan oleh guru, jadi persiapan matang banget. Alhamdulillah, jadi memang guru-gurunya well prepared ya untuk semua ini, jadi ayah bunda juga tidak terlalu kesulitan untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu ya bun ya. Baik, terima kasih bunda untuk testimoninya, mudah-mudahan anak-anak makin berkembang lagi ya di Al Fauzin. Terima kasih banyak Miss. Amin, sama-sama bunda. Baik, kita teruskan lagi untuk menjawab pertanyaan. Masih ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab. Assalamualaikum, izin bertanya. Oh ya, baik. Karena di COVID kan ada kasus OTG atau orang tanpa gejala yang merasa fit pun bisa jadi menjadi carrier virus. Ada beberapa tipe keluarga yang mohon maaf tidak begitu aware dengan COVID. Mereka tamasya sekeluarga dan mengizinkan anaknya bermain ke tempat umum. Itu akan membahayakan anak-anak kami juga tentunya. Nah, bagaimana dengan tanggapannya terhadap hal ini? Ke Bapak Darsono, mungkin dapat memberikan tanggapannya mengenai hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, mengingatkan kita untuk membangun sebuah sinergitas dalam perang melawan COVID ini. Yang pertama adalah bagaimana kiat-kiat nanti ketika ada kondisi yang seperti ini. Yang pertama adalah ada dua langkah tentu saja yang akan kita lakukan. Yang pertama untuk anak kita. Nah nanti saya minta kepada semua dengan Ibu Miss Wiwi, kemudian Bu Rika ya, dan teman-teman pengajar untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Pentingnya di rumah dalam edukasi tadi itu menjaga kesehatan, menanggulangi bahaya COVID ini. Ini selalu setiap hari diingatkan kepada anak kita untuk menjaga hal-hal yang perlu mereka lakukan. Termasuk di dalamnya adalah memilih teman bermain atau kapan saat bermain dan bagaimana saat bermain mereka harus melakukan itu, diberikan edukasi kepada sekolah untuk anak-anaknya. Insya Allah kalau yang memberikan informasi, menasihati gurunya, apalagi kepala sekolahnya ya, insya Allah didengar oleh anak kita, gitu ya. Yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita yakinkan pada anak kita untuk memberikan edukasi terkait dengan cara mereka bermain yang sehat ketika di rumah, gitu ya. Jadi kita membantu mama papanya, ayah bunda di rumah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua, nanti saya minta juga sekolah membuat sebuah angket ya, angket isian. Angket isian di dalamnya adalah isian-isian yang akan dilakukan oleh orang tua, termasuk juga mengisi bagaimana angket isian komitmen ya isinya gitu. Ketika mengizinkan anak di sekolah, kami akan melakukan 1, 2, 3, 4, termasuk juga menjaga teman-teman di rumahnya mainnya dengan siapa dan seterusnya. Kalau perlu juga tadi itu juga di dalamnya ada isian tentang nggak boleh tamasya, nggak boleh di dalamnya itu nanti isiannya nanti kita rundingkan bersama-sama dengan pihak sekolah supaya kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh mamanya Isati ya ini ada bisa terjawab oleh kita bahwa mereka juga akan menjaga kesehatan bersama. Begitu Ibu Ria, terima kasih, ini pertanyaan bagus ya.
Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi memang kita juga butuh komitmen ya dalam membersamai anak-anak belajar di sekolah nantinya gitu ya, Bapak. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Elvira Kamaru. Assalamualaikum, izin bertanya. Mohon maaf, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kapasitas siswa yang diperbolehkan hanya 50%, sehingga teknisnya 3 jam dibagi 1,5 jam per shiftnya, atau pembagian 50% dibagi beda-beda hari. Oh, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi, Miss, 50% itu dibedakan jamnya atau harinya. Kepada Miss Wiwi ya, silakan Miss. Baik, kalau di SD untuk shifting 50% ini dibaginya beda minggu. Jadi misalnya seperti ini, 50% dari kelas 1 itu masuk di minggu pertama, kemudian berikutnya di minggu nomor absen berikutnya di minggu kedua, seperti itu. Baik, jadi dibaginya per minggu dalam artian 1 sampai 12 atau 15 itu 1 minggu pertama masuk terus. Lalu minggu selanjutnya di nomor urut yang 13 dan selanjutnya. Seperti itu ya, Miss ya. Betul. Baik, Karena terima kasih. di Miss Ria, sorry menambahkan, karena memang kalau di SD ini dilihat dari kurikulum, kemudian juga mata pelajarannya gitu ya, ini tidak bisa kalau misalnya beda dalam 1 minggu dibagi misalkan 2 hari gitu ya, 2 hari nomor urut sekian, 2 hari nomor urut sekian begitu. Jadi kami planningnya itu shiftingnya per minggu. Iya. Baik, iya. Jadi dalam 1 minggu timetable-nya mengikuti yang sudah ada begitu ya. Betul. Iya, baik Miss, terima kasih. Kami ingatkan kembali kepada ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda dapat mengisi link yang kami bagikan di kolom chat. Nah, setelah ini mungkin apakah masih ada pertanyaan dari ayah bunda? Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk mengisi di kolom chat. Ya, sambil menunggu, apabila ayah bunda tertarik untuk mendaftarkan Ananda di bulan Desember ini, insya Allah akan ada special discount akhir tahun. Untuk unit SD kita berikan diskon 1.200.000 untuk dari uang pakalnya, dan untuk KIDI 600.000. Dan untuk spesial untuk di bulan Januari di unit SD juga tetap akan memberikan diskon sebesar 600.000. Jadi ayah bunda amankan kursi untuk Ananda bergabung di Al Fauzin. Baik, mungkin demikian untuk pembahasan dan diskusi kita mengenai kesiapan Sekolah Islam Al Fauzin. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh para panelis kita dapat memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai bagaimana teknis dan kesiapan dari Sekolah Islam Al Fauzin menghadapi era new normal. Jadi untuk saat ini memang Sekolah Islam Al Fauzin masih mengikuti atau menunggu instruksi dari Perwal dan juga dari yayasan, sehingga untuk surat resminya ditunggu saja ya bunda. Baik, setelah ini akan kami panggilkan nama ayah bunda untuk dapat berpindah link dan melakukan pendaftaran. Link akan dibagikan di chat, di chat room. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para panelis kita, Bapak Darsono, Miss Wiwi, dan Miss Rika. Terima kasih telah hadir dan memberikan penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat ya Miss dan Bapak. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung. Iya, terima kasih Miss Rika. Baik, sudah ya, kami cantumkan link untuk ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda ke TK, Playgroup dan KIDI. Silahkan mengklik link yang kami bagikan di kolom chat. Ya, kepada Bunda Khaira, Bunda Ganesha, dan Bunda Akian. Silakan untuk mengklik untuk pendaftaran TK yang kami berikan di kolom chat. Kami ingatkan lagi bahwa selama di bulan Desember ini unit TK dan SD memberikan special discount. Untuk SD
kami berikan diskon sejumlah Rp1.200.000 dan untuk unit playgroup dan kiddie Rp600.000. Dan di bulan Januari, 1 Januari hingga 31 Januari, untuk unit SD pendaftarannya akan didiskon sebesar Rp600.000. Ya. Baik. Ya. Untuk link SD kami ingatkan kembali bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda dapat terlebih dahulu mengisi link pendaftaran ya ayah bunda. Link pendaftarannya telah kami bagikan. Dan mohon untuk menuliskan nama ayah bunda sesuai dengan ID Zoom yang ayah bunda gunakan saat ini, sehingga nanti tim kami mudah untuk mengarahkan ayah bunda